Di sebuah kampung kecil yang tenang di tepi sawah, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Umar, berusia 72 tahun. Dahulu, beliau adalah petani yang kuat, rajin, dan tak kenal lelah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berada di ladang, menyiangi rumput dan menanam padi. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuhnya mulai melemah. Suatu pagi, saat hendak ke surau untuk salat subuh, Pak Umar merasakan nyeri menusuk di betis dan paha. Awalnya ia kira hanya pegal biasa karena usia, tapi makin hari, rasa itu semakin parah. Kakinya sering terasa berat, kadang gemetar, bahkan untuk berdiri lama pun sulit. Ia berjalan perlahan, sambil menahan sakit, namun tak pernah mengeluh. Namanya juga sudah tua, katanya setiap kali anaknya menegur agar beristirahat. Hari-hari berlalu, nyeri itu membuatnya susah tidur malam. Bila malam tiba, kakinya terasa seperti ditusuk jarum, otot terasa kaku dan panas. Ia memijat sendiri dengan minyak gosok, berharap nyerinya berkurang. Tapi hasilnya hanya sementara. Suatu sore, tetangganya, Ma Ani, melihat Pak Umar duduk di teras dengan wajah menahan sakit. "Pak Umar, kenapa jalannya makin pelan?" tanya Mak Ani. Pak Umar tersenyum kecut. Kaki tua ini sudah tak sekuat dulu. Dulu bisa lari. Sekarang mau berdiri lama saja susah. Ma Ani tahu, Pak Umar bukan orang yang suka berobat. Dulu, zaman muda, ia percaya bahwa semua sakit bisa sembuh kalau ditahan dan sabar. Ia tidak mengenal obat alami, apalagi periksa ke dokter. Katanya, obat orang kampung itu cuma air hangat dan doa. Namun, malam demi malam, rasa nyeri itu makin menyiksa. Kadang kakinya terasa kram saat tidur, kadang seperti ditarik dari dalam. Ia tetap bertahan, meminum air putih hangat, mengompres kaki dengan kain basah, dan berdoa agar Tuhan memberi kesembuhan. Anaknya yang tinggal di kota sempat datang menjenguk. "Pak, kenapa nggak periksa ke dokter? Atau coba pakai ramuan alami, seperti jahe atau serai?" Pak Umar hanya menggeleng. Nanti juga sembuh sendiri, orang tua memang begitu. Tubuhnya sudah lelah, namun kenyataan berkata lain. Tubuhnya semakin lemah, langkahnya makin lambat, dan aktivitas yang dulu mudah, kini terasa berat. Ia mulai menyadari, menahan rasa sakit bukanlah kekuatan, tapi penderitaan yang diam-diam menggerogoti semangat hidup. Sampai suatu hari, rasa nyeri itu membuatnya jatuh saat hendak mengambil air wudhu. Saat itulah ia sadar, dirinya tak bisa lagi menyepelekan penyakit. Ia mulai berpikir, mungkin ada cara yang lebih baik untuk merawat tubuh tua ini. Cara yang tidak harus dengan menahan sakit terus-menerus. Setelah kejadian jatuh di depan kamar mandi, Pak Umar mulai takut. Ia sadar bahwa tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Malam itu, sambil duduk di kursi kayu, ia merenung lama. "Mungkin ini saatnya aku mulai merawat diri, bukan menahannya lagi," gumamnya pelan. Keesokan harinya, Ma Ani datang menjenguk sambil membawa seikat jahe merah, serai, dan sedikit bawang merah. "Pak Umar, coba ini diminum tiap pagi. Dulu almarhum suamiku juga sering pegal-pegal. Tapi setelah rutin minum rebusan jahe dan serai, badannya lebih enteng," katanya penuh semangat. Awalnya Pak Umar ragu. Masa bisa sembuh cuma minum air jahe? Ma Ani tersenyum. "Kalau nggak dicoba, mana tahu hasilnya, Pak." Akhirnya, sore itu ia mencoba. Ia merebus air dengan jahe merah yang digeprek, batang serai yang dimemarkan, dan sedikit madu. Saat uap panasnya tercium, tubuhnya terasa hangat hanya karena aromanya. Ia meminum perlahan, rasanya pedas tapi menyegarkan. Aneh, tapi enak juga," katanya sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, sesuatu mulai berubah. Setiap pagi, kakinya tidak lagi terasa kaku seperti dulu. Pegal di betis mulai berkurang. Ia bisa berjalan lebih jauh tanpa banyak berhenti. Otot-ototnya yang dulu tegang, kini mulai lentur kembali. Ia menambah kebiasaan baru, merendam kaki dengan air hangat, campur garam, dan irisan jahe, mengoleskan bawang merah tumbuk ke bagian betis saat malam. Minum air jahe sirai madu setiap pagi sebelum sarapan.
Hari demi hari, Pak Umar merasakan perubahan besar. Tidurnya kini nyenyak, tidak lagi terbangun karena nyeri otot. Saat berjalan ke surau, langkahnya kembali mantap seperti dulu. Tetangga-tetangga pun kagum. Pak Umar kok segar sekarang? Rahasianya apa? Pak Umar tersenyum lebar. Rahasianya cuma satu. Jangan takut mencoba yang alami. Alam sudah sediakan semuanya. Dari situ, Pak Umar mulai bercerita pada para lansia lain di kampungnya. Ia ajarkan mereka cara membuat ramuan sederhana dari dapur sendiri. Kita tidak bisa melawan umur, tapi bisa menjaga tubuh agar tetap kuat, katanya dengan bijak. Kini, setiap sore di teras rumahnya, Pak Umar duduk menikmati udara sambil menyeruput minuman hangatnya. Nyeri di kakinya telah hilang. Dan semangat hidupnya kembali seperti masa muda. Dulu aku tahan sakit karena takut ke dokter, katanya suatu hari. Tapi ternyata, kadang alam dan niat sembuh sudah cukup menjadi obat. Hari-hari berlalu, Pak Umar kini tampak lebih ceria. Pegal di kakinya hampir tak pernah datang lagi. Dan badannya terasa ringan setiap kali bangun pagi. Namun Pak Umar belum puas. Ia ingin tubuhnya benar-benar bugar seperti dulu. Suatu pagi, anaknya datang dari kota membawa keranjang berisi buah-buahan segar. Pak, ini saya bawakan buah untuk kesehatan. Coba diminum tiap hari ya, kata anaknya. Di dalam keranjang itu ada buah bit merah, nanas madu, buah beri, dan beberapa butir kelapa muda. Pak Umar heran. Buat apa ini semua, Nah? Anaknya tersenyum. Ini vitamin alami dari Tuhan, Pak. Nggak ada bahan kimia. Tapi manfaatnya luar biasa buat darah, jantung, dan tenaga. Malam itu, Pak Umar membaca-baca tentang manfaat buah-buahan itu dari buku kesehatan milik cucunya, dan mulai rutin mengonsumsinya satu persatu. Setiap pagi, sebelum sarapan, Pak Umar minum air kelapa muda segelas. Tubuhnya terasa segar, tenggorokan dingin, dan perutnya terasa ringan. Air kelapa membantu mengeluarkan racun dari tubuh dan menjaga tekanan darah tetap normal. Rasanya nikmat sekali. Seperti tubuh ini dicuci dari dalam, katanya sambil tersenyum puas. Siang hari, ia meminum jus buah bit yang dicampur sedikit madu. Warna merahnya cerah seperti darah segar. Dan ternyata memang benar. Buah bit membuat peredaran darah Pak Umar menjadi lancar. Rasa pegal di betis semakin jarang datang. Dan wajahnya tampak lebih berseri. Dulu muka ini pucat, sekarang pipi terasa hangat. Darah mengalir lancar, ujar Pak Umar bangga. Setelah makan siang, Pak Umar suka makan beberapa potong nanas madu. Rasanya manis asam segar, tapi efeknya luar biasa. Enzim bromelain di dalam nanas membantu melunakkan otot yang tegang, melancarkan pencernaan, dan mengurangi peradangan sendi. Sejak rajin makan nanas, kaki tak lagi kaku kalau bangun dari duduk lama, katanya sambil menepuk betisnya. Dan malam hari, sebelum tidur, ia makan beberapa buah beri, kadang blueberry, kadang stroberi. Buah kecil ini ternyata membuat tidurnya lebih nyenyak. Kandungan antioksidannya tinggi, membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan menjaga jantung tetap kuat. Buah kecil, tapi tenaga besar, ujarnya sambil tertawa. Berkat gabungan dari ramuan alami jahe, serai, bawang merah, madu, dan 4 buah ajaib itu, tubuh Pak Umar benar-benar berubah. Sekarang ia bisa berjalan ke sawah setiap pagi, membantu tetangga, bahkan ikut senam lansia di balai desa. Semangat hidupnya kembali, tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan wajahnya cerah. Dulu aku pikir, sehat itu hanya untuk anak muda, katanya sambil menatap langit sore. Ternyata sehat itu hadiah untuk siapa saja yang mau merawat dirinya dengan sabar dan alami. Buat semua bapak dan ibu lansia yang menonton, kisah Pak Umar mengajarkan kita satu hal penting. Tubuh kita memang menua, tapi kesehatan bisa kita rawat dengan bahan alami dari alam. Minumlah air kelapa muda, konsumsi buah bit, nanas, dan beri secara rutin. Tambahkan jahe, serai, dan madu dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti kata Pak Umar, selama bumi masih menumbuhkan tanaman, selama laut masih memberi air kelapa, Tuhan tidak pernah berhenti memberi obat untuk manusia.